Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku saudariku yang berbahagia. Mari kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Bersyukur dengan hati, meyakini, mengakui bahwa seluruh nikmat pada hakikatnya berasal dari Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah. Bersyukur dengan lisan kita mengucapkan alhamdulillah. Bersyukur dengan anggota badan, maka kita bersyukur. Dengan buktinya kita semakin taat kepada Allah tabaraka wa ta'ala, melaksanakan segala macam perintahnya dan menjauhi berbagai macam larangan-larangan Allah. Semoga kita berharap kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepadanya selama kita hidup di permukaan bumi ini. Saudaraku, saudariku yang berbahagia, Allah tabaraka wa ta'ala menjelaskan adanya kehidupan di dunia yang pasti akan berakhir. Dan manusia akan berpindah ke alam yang lain, yaitu alam kubur. Alam kubur merupakan tempat pertama dari kehidupan alam akhirat, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qabru awalu manazil akhirah. Kubur merupakan tempat pertama dari kehidupan alam akhirat. Semua kita pasti ke sana. Semua kita pasti mati. Semua manusia. Kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Muslimkah dia? Kafirkah dia? Siapapun manusianya, dimanapun mereka berada, yang membedakan manusia satu dengan yang lainnya adalah kapan matinya, di mana matinya, dan bagaimana proses kematian seseorang. Tetapi mati suatu hal yang pasti, di mana ketika itu malaikatul maut mencabut nyawa seseorang. Lalu mereka, si mayat tersebut akan berpindah. Begitu cabut rohnya, berpindah ke alam yang lain, yaitu alam kubur. Rohnya berpindah ke alam kubur. Jasadnya dikuburkan. Rohnya berpindah ke alam kubur. Berbeda saudaraku antara alam kubur dengan kuburan. Kuburan yang kita lihat, yang kita tanam mayat di dalamnya, kita doakan, kita ziarah kubur dan seterusnya. Tetapi kalau alam kubur itu alam yang lain, yang pasti akan didatangi oleh setiap manusia, oleh setiap orang, pasti mendatangi. Dan di alam kubur itulah nantinya ada nikmat kubur dan ada siksa kubur. Nikmat kubur diberikan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang soleh dan soleha, orang-orang yang beriman, mereka mukmin yang bertauhid. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa berusaha memperbaiki dirinya, senantiasa mereka untuk lebih baik dibandingkan hari-hari sebelumnya. Mereka selalu beristighfar, mereka selalu bertaubat, mereka selalu beribadah, dan mereka memiliki akidah yang benar. Tidak pernah mempersekutukan Allah tabaraka wa ta'ala. Orang-orang seperti inilah orang-orang yang berbahagia. Begitu cabut nyawanya oleh malaikatul maut, maka mereka berpindah mendapatkan nikmat kubur sampai hari kiamat. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa apabila seseorang selamat dari kuburnya, maka akan dimudahkan proses tahapan-tahapan akhir selanjutnya.
Tetapi apabila seorang tidak selamat di kuburnya, mereka maka dia pun akan mengalami tahapan berikutnya yang lebih berat dan lebih sulit. Ya, kuburan. Kubur itu menentukan nasib seseorang. Kalau dia mendapatkan nikmat kubur, maka tentunya tahapan berikutnya lebih mudah baginya untuk mendapatkan surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tetapi ketika ia mendapatkan siksa kubur, dan siksa kubur itu ternyata berlanjut sampai hari kiamat, maka peluang yang besar bagi dia untuk mendapatkan siksa seterusnya di neraka jahanam. Na'udzubillahi min zalik. Maka berbahagialah orang-orang yang beriman, orang-orang yang meninggal dalam keadaan Islam. Mereka tetap berpegang teguh di atas Islam, berpegang teguh syariat yang telah diajarkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka beriman, sebenar-benar beriman, saudaraku. Bukan sembarang iman. Karena mereka mukmin. Apabila seorang mukmin yang meninggal dunia dimasukkan ke liang lahatnya, ditutup, ditanam, maka datanglah dua malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nakir, yang akan bertanya kepadanya. Inilah pertanyaannya. 3 pertanyaan, saudaraku, yang sering kita hafalkan. Man rabbuka, siapa Rabbmu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Man dinuka, apa agamamu? 3 pertanyaan yang gampang bisa kita jawab saat ini, saudaraku. Ya Rabb kami Allah, Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama kami Islam. Tapi nantinya di sana bukan hanya sekedar lisan yang berbicara, tapi iman dan amal soleh yang telah kita persiapkan selama hidup kita di alam dunia ini. Ketika orang mukmin, kata Nabi, diletakkan di kuburnya, datanglah malaikat Munkar dan Nakir bertanya kepadanya, siapa Rabbmu? Dan dia bisa menjawab, siapa nabimu? Dan dia bisa menjawab, dan apa agamamu? Dia pun bisa menjawab. Nah, pada saat itulah orang mukmin tersebut akan mendapatkan nikmat kubur, saudaraku. Kehidupan yang berbahagia, tidak disiksa, dan dia menunggu sampai datangnya hari kiamat. Namun kubur itu, sekali lagi saudaraku, adalah harapan kita. Nikmat kubur adalah harapan kita. Dan tentunya orang bisa mendapatkan nikmat kubur karena memang mereka meninggal dunia dalam kondisi husnul khatimah. Meninggal dalam keadaan husnul khatimah, saudaraku. Kenapa bisa husnul khatimah? Karena sebelumnya memang dia selalu istiqamah di atas Quran dan sunnah. Istiqamah di atas ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Istiqamah di atas akidah yang sahihah. Tidak pernah mempersekutukan Allah. Dan beribadah pun mengikuti contoh, tauladan, panutan, qudwah hasanah, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntunglah orang-orang yang meninggal dalam kondisi seorang mukmin yang bertauhid, saudaraku. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan Allah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Berdoalah terus kita. Semoga apa yang Anda sampaikan pada pagi hari ini merupakan Jumat pertama di bulan Zulqa'dah, itu tanggal 3 Zulqa'dah 1443 Hijriah, yaitu hari Jumat pertama. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan untuk banyak-banyak selawat kepada baginda kita yang mulia, Rasul tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini yang dapat Anda sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.